Baik, pada tugas ini kami membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan gerobak bakso terbaik menggunakan metode Weighted Product atau WP. Metode WP dipilih karena mampu membandingkan beberapa alternatif berdasarkan banyak kriteria sekaligus, lalu memberikan hasil peringkat secara objektif. Pada studi kasus ini, objek penilaian adalah 3 gerobak bakso. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 kriteria berikut, yaitu yang pertama, rasa. Bersifat benefit, artinya semakin tinggi nilainya semakin baik. Yang kedua, harga. Bersifat cost, sehingga semakin rendah nilainya semakin baik. Ketiga, kebersihan yang bersifat benefit. Keempat, kecepatan penyajian yang bersifat benefit. Dan yang terakhir, jarak yang bersifat cost. Ketiga gerobak bakso yang menjadi alternatif dalam penilaian adalah bakso sari rasa, bakso mantap jaya, dan bakso juara. Melalui metode weighted product, setiap alternatif akan dihitung berdasarkan bobot tiap kriteria, kemudian dibandingkan untuk mendapatkan nilai akhir atau vektor preferensi. Hasilnya adalah gerobak bakso dengan nilai tertinggi yang dianggap sebagai pilihan terbaik. Kita langsung masuk pada program yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas weighted product.java. Untuk baris yang ini merupakan deklarasi package yang dimana menunjukkan bahwa file ini berada di dalam package bernama weighted product. Fungsinya agar program tertata rapi dan mudah dikelompokkan. Kemudian untuk baris ini, deklarasi kelas yang dimana mendefinisikan kelas weighted product yang berisi seluruh proses perhitungan metode WP. Kemudian baris yang ini merupakan variabel utama yang ada 3 variabel penting. Yang pertama data, bersifat nilai alternatif untuk setiap kriteria. Yang kedua bobot, menampung bobot tiap kriteria. Dan yang terakhir benefit, menentukan apakah kriteria bersifat benefit atau cost. Untuk baris ini merupakan konstruktor yang dimana di sini untuk mengisi data, bobot, dan jenis kriteria yang dimasukkan dari program utama. Kemudian pada baris ini merupakan tahap pertama normalisasi bobot. Fungsi ini untuk menghitung bobot normalisasi atau WJ. Caranya menjumlahkan seluruh bobot. Kemudian masing-masing bobot dibagi total bobot. Hasilnya bobot baru yang sudah ternormalisasi. Kemudian untuk baris ini merupakan tahap 2 menghitung nilai S. Pada bagian ini dilakukan perhitungan nilai S. Jika kriteria benefit nilai dinaikkan dengan bobot positif, jika cost nilai dinaikkan dengan bobot negatif. Semua dikalikan satu sama lain untuk menghasilkan skor akhir S setiap alternatif. Kemudian baris yang terakhir ini merupakan tahap ketiga, menghitung nilai V. Fungsi ini menghasilkan nilai preferensi V, yaitu S setiap alternatif dibagi total seluruh S. Semakin besar nilai V, semakin baik. Ini adalah nilai akhir yang dipakai untuk menentukan alternatif terbaik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kelas main program.java. Nah, di sini kami sudah membuat kelas terlebih dahulu, kelas main. Dan di blok ini yang sudah saya blok ini adalah deklarasi scanner atau judul program. Nah, ini membuat objek scanner untuk input keyboard dan menampilkan judul aplikasi. Di blok string ini itu deklarasi alternatif kriteria dan benefit cost. Nah, di sini yang sudah kami masukkan itu
sudah menyiapkan daftar alternatif pilihan gerobak bakso, daftar, ada 5 kriteria, dan penanda benefit, cost benefit sama dengan nilai besar lebih baik, cost nilai kecil lebih baik. Jadi mau dia nilai besar, dia nilai kecil tetap baik. Nah, untuk input nilai yang di blok ini, user mengisi nilai setiap alternatif terhadap semua kriteria. Data disimpan dalam bentuk array 2D, baris sama dengan alternatif, kolom sama dengan kriteria. Nah, di sini adalah tampilkan tabel WP. Menampilkan tabel WP. Program ini menampilkan tabel lengkap berisi semua nilai alternatif pada 5 kriteria. Nah, di sini ada input bobot juga. Input bobot ini untuk user memasukkan bobot preferensi untuk masing-masing kriteria. Di sini juga ada membuat objek weight product, menghubungkan data input dengan kelas perhitungan, WP. Nah, di sini juga ada tahap perhitungan nilai S. Tahap perhitungan nilai S, menghitung nilai setiap alternatif menggunakan operasi perkalian berpangkat sesuai konsep WP. Nah, di sini juga ada tahap perhitungan nilai V, vektor preferensi. Yang ini. Penjelasan ini mengubah nilai S menjadi nilai V, yaitu bobot akhir yang dipakai untuk menentukan ranking. Dan yang paling terakhir itu ada integer, menentukan alternatif terbaik untuk mencari nilai V terbesar dan menampilkan alternatif terbaik. Nah, ini adalah tampilan output dari program di atas, dan pertama ini kita akan memasukkan nilai untuk bakso sari rasa dengan C1 rasa kita kasih nilai 80, dan untuk C2 harganya kita kasih 10.000, dan C3 untuk kebersihan kita kasih nilai 85, dan untuk C4 kecepatan pelayanan kita kasih nilai 75, dan C5 untuk jarak kita kasih 1,5. Dan nilai untuk bakso Mantap Jaya, C1 untuk rasa kita kasih nilai 90, dan C2 untuk harganya 12.000. C3 kebersihan kita kasih nilai 70, dan C4 untuk kecepatan pelayanan kita kasih 80, dan C5 jarak kita kasih 2,1. Dan nilai untuk bakso juara, C1 untuk rasa kita kasih nilai 75, dan C2 harga 9.000, C3 kebersihan 90, C4 kecepatan pelayanan kita kasih nilai 85, dan untuk C5 jarak 1,2. Dan ini ada tabel dari inputan di atas. Dan untuk tahap yang pertama kita akan memasukkan bobot. Untuk bobot yang pertama C1 rasa kita kasih 4, dan bobot 2 C2 harga kita kasih 3, dan untuk bobot 3 kebersihan 3, dan bobot 4 untuk C4 kecepatan pelayanan kita kasih bobot 2, dan terakhir bobot yang kelima yaitu C5 jarak 2. Dan tahap 2 ini yaitu kita akan hitung bobot preference, di mana bobot setiap kriteria dibagi dengan total bobot untuk mendapatkan nilai bobot yang normal. Di tahap ini berfungsi untuk menentukan
tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam perhitungan. Semakin besar nilai W, semakin penting kriteria tersebut dalam keputusan. Tahap yang ketiga itu hitung S, di mana nilai S dihitung menggunakan metode weight product. Nilai S menunjukkan total kekuatan setiap alternatif berdasarkan kriteria dan bobotnya. Semakin besar nilai S, semakin baik alternatif tersebut dibandingkan yang lain. Dan yang untuk tahap terakhir, hitung nilai vektor preferensi. Nilai S kemudian dinormalisasi agar semua alternatif bisa dibandingkan secara proporsional. Tahap ini menghasilkan nilai akhir alternatif setelah dinormalisasi. Nilai FI menunjukkan ranking. Dengan F3 tertinggi yaitu alternatif terbaik, diikuti dengan F1 dan kemudian F2. Dan yang terbaik adalah bakso juara.